Pemirsa kuliner Indonesia, sekarang saya sudah berada di Kampung Sarosa, Kabupaten 50 Kota. Kali ini saya akan berkeliling menikmati wisata dan juga kulinernya. Perjalanan kuliner Indonesia kali ini saya awali dari Lembah Harau. Lembah Harau merupakan lembah subur yang terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Lembah ini dikelilingi batu granit terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100 sampai 500 meter. Kawasan Kampung Sarosa ini adalah salah satu kawasan wisata di Kabupaten 50 Kota. Jadi kita bisa ngapain aja nih Kak di sini? Bisa arena bermainnya, ada main sampan, terus ada jajanan di sebelah sana, terus ada musola. Ya, musola. Ini camping ground di sebelah sini. Oh, bisa camping juga di Bisa, sini. Terus ada aula untuk gedung serbaguna di sebelah sini. Oh gitu. Jadi banyak juga ya Kak dari luar itu ke sini buat menikmati pemandangannya. Juga dari lihat di sini juga banyak banget nih spot-spot foto. Iya. Keindahan Lembah Harau tidak diragukan lagi, sering dijuluki sebagai lembah Yosemite-nya Indonesia karena memiliki keindahan seperti Taman Nasional Yosemite yang terletak di Sierra Nevada, California. Sebuah taman nasional yang kecantikannya sudah mendunia. Indonesia, tanah air beta. Saat ini Lembah Harau menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Sumatera Barat. Hampir setiap sudut dari lembah ini mempesona, bahkan dinding-dinding curam di sekeliling lembah ini menjadi surganya para pemanjat tebing. Kuliner Indonesia lama mana? Tempat lahir beta. Berada di Lembah Harau ini membuat saya lupa waktu. Padahal masih banyak tempat yang harus saya kunjungi di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Tapi sebelumnya sarapan dulu. Tempat akhir menutup mata. Jagungnya satu ya. Bubur jagung ini merupakan pilihan yang tepat untuk sarapan pagi. Karena ini selain enak, sehat, juga pastinya jagung mengandung karbohidrat. Karena makanya kalau kita pengen melakukan aktivitas sehari-hari, tapi nggak mau makan makanan yang berat, itu kamu bisa coba yang bubur jagung, enak banget. Seperti biasa, lama banget.
Menyusuri pusat kota Payakumbuh langsung terasa aura kota yang dinamis, selalu ramai oleh pengunjung dari berbagai daerah untuk menikmati banyaknya objek wisata. Daya tarik lainnya daerah ini kaya akan kuliner khas, salah satunya yakni galamai. Rasa penasaran akan panganan inilah yang membawa langkah kaki saya untuk datang ke kota yang sering disebut sebagai kota galamai. Daerah ini sering disebut sebagai kota galamai. Jadi penasaran nih, seperti apa sih yang namanya galamai itu? Udah langsung kita tanya aja. Ini boleh tahu nggak yang galamai itu yang mana? Galamai itu ini. Oh ini. Kalau mau tahu proses pembuatannya itu ada di belakang. Oh kita bisa langsung lihat di dapur. Bagus dong gitu. Gak apa-apa langsung aja. Galamai ini panganan kecil khas dari Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota yang berbahan dasar tepung ketan, santan, gula aren, dan vanili kuning. Prosesnya masih tradisional, biasanya dimasak oleh ibu-ibu dengan menggunakan tungku kayu bakar di luar rumah. Santan dimasak dengan gula aren sampai mendidih dan mengental. Kemudian baru dimasukkan tepung yang sudah diencerkan dengan santan. Selanjutnya, diaduk hingga adonan kering dan berminyak. Proses ini yang memakan waktu berjam-jam. Bu ini udah masak Bu. Kita coba ya Bu ya. Jadi pemirsa, ini yang katanya galamai. Jadi galamai ini merupakan camilan sejenis dodol atau jenang yang berkembang di Kabupaten 50 Kota dan juga Payakumbuh. Di teksturnya aja nih udah kelihatan nih Bu, legit banget. Juga manis karena terbuat dari gula aren. Enak banget. Iya, tepung beras ketan. Ke Kabupaten 50 Kota itu gak afdal kalau nggak bawain pulang. Lama banget. Akhirnya rasa penasaran saya tentang yang namanya galamai terjawab sudah. Dan satu lagi, ternyata bukan hanya galamai kuliner khasnya Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Deretan pedagang kaki lima di sepanjang lorong Jalan Pasar Impres pun menggoda saya. Aneka keripik serta jajanan pasar tradisional lainnya berjejer dengan rapi. Pilihan menu makan siang pun bervariasi. Ada banyak makanan khas tradisional yang tersedia. Namun untuk siang ini, saya penasaran dengan yang namanya ponge situjah. Untuk makan siang kali ini, saya kepingin makan ponge yang katanya sangat enak. Kita coba. Ya udah, saya ingin nyobain yang pange itu namanya. Pange situjah. Iya, pange situjah. Juga pengen. Kebetulan di sini memang khas pange situjah. Iya, juga pengen tahu nih gimana cara membuatnya. Oke, silakan. Oke. Ponge situjah adalah makanan khas daerah Situjah, salah satu daerah di Kabupaten 50 Kota. Ponge situjah ini adalah gulai nangka yang dikeringkan. Bahannya seperti nangka muda yang dipotong dengan ukuran besar, santan, cabai merah, bumbu yaitu giling halus bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, dan ketumbar. Potongan nangka disusun dalam periuk, kemudian masukkan cabai dan bumbu lainnya. Tuangkan santan serta masukkan daun-daun pewangi. Tutup periuk dengan rapat lalu dimasak dengan api kecil selama kurang lebih 24 jam. Wah, lama sekali ya.
Tapi ternyata ini rahasia yang membuat ponge situjua jadi enak. Nangkanya empuk dan bumbunya meresap. Ayo, ini silakan. Oh ya. Ini yang ponge situjua ini. Oh gitu. Ini khas Payakumbuh, khas kuliner Payakumbuh. Situjua. Dari Situjua ya. Iya. Ayo cicipin silakan. Cuci tangan dulu nih Pak. Iya. Silakan. Ayo, kita makan bareng-bareng ini. Ayo cicip tuh. Coba. Nah, Enak banget. Kak. Ini lembut gitu loh Pak teksturnya. Karena biasanya kan kalau sambal cubadak itu bagian-bagian atasnya ini kan rada-rada keras gitu, keras. Enak, seger. Segar banget. Ah iya, itu kelapa muda Dicampur iya. jeruk. jeruk murni lagi. Oke, pokoknya ini lama banget pemirsa. Lama banget. Setelah menikmati makan siang, saya tidak ingin duduk berlama-lama. Berjalan kaki menyusuri jembatan Ratapan Ibu seolah mengenang masa lalu. Jembatan sepanjang 40 km yang melintasi Batang Agam ini menghubungkan Pasar Payakumbuh dan Nagari Ayek Tabi. Jembatan Ratapan Ibu ini menyimpan sejarah sangat pahit, tempat dieksekusinya para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda di masa penjajahan. Walau sudah hampir berusia 2 abad, Jembatan Ratapan Ibu masih berdiri kokoh hingga saat ini. Tidak jauh dari jembatan dibangun Monumen Ratapan Ibu, sebuah patung wanita parubaya yang menunjuk ke arah jembatan seolah-olah menggambarkan kesedihan seorang ibu yang melihat anak dan suaminya mereka dibantai di jembatan tersebut. Selain di pasar, oleh-oleh makanan khas dapat juga dibeli di pusat UKM atau usaha menengah kecil. Pilihannya banyak, juga bisa melihat proses memasaknya. Ini apa ya namanya? Rendang telur. Rendang telur. Bayanglah, di imajinasi kita yang namanya rendang telur pastinya adalah telur bulat dicampur dengan bumbu rendang. Benar atau tidaknya kita lihat langsung yuk. Ketika masuk ke dapur proses pembuatan rendang telur, ternyata imajinasi saya salah. Bukan telur bulat-bulat yang direndang. Pertama, telur dikocok sampai kembang bersama tepung terigu dan bumbu. Kemudian, adonan telur dan tepung dimasak ke wajan khusus seperti dadar, lalu dipotong kecil-kecil. Selanjutnya sama dengan proses membuat rendang daging, santan dan seluruh bumbu dimasak sampai mengeluarkan minyak. Nah, yang terakhir, masukkan potongan dadar telur atau masak sampai rapuh atau bahasa Minangnya badaru. Ini benar-benar gurih, renyah, dan juga bumbu rendang benar-benar terasa. Pokoknya lama banget.
Selanjutnya rendang telur, ada lagi yang lebih unik. Karabu balui atau belut. Nah, biasanya belut digoreng atau direndang. Seperti apa kerabu balui ini? Saya pun bela-belain datang ke daerah Lubuk Tingkok. Assalamualaikum. Bahannya sangat sederhana, belut yang sudah dibakar, kemudian santan, cabai merah, bawang merah, jeruk kasturi, daun jeruk, dan juga garam. Oke, sekarang saya sedang berada di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, bersama Bundo Kandong, Lubuk Batingkok. Nah, Bundo, di sini kita akan memasak yang namanya karabu balui. Nah, bisa jelaskan nggak nih Bundo, apa aja sih yang bakal di step pertamanya? Nah, santan dimasak bersama cabai dan irisan bawang merah. Masukkan daun jeruk dan air jeruk, tunggu sampai mendidih. Masukkan belut yang sudah disuir-suir, lalu ditunggu lagi beberapa menit dan diangkat. Praktis bukan? Harum banget Bu. Ya dari aromanya aja itu udah kelihatan banget pasti enak. Ya nggak sabar banget nih mau cicipin ini. Meski saya sudah makan siang, perut saya kembali lapar melihat yang namanya kerabu balui. Apalagi makannya duduk bersama ibu-ibu Bundo Kandung. Makanannya sudah tersedia nih. Sekarang saya bersama Bundo Kandung dan juga ibu-ibu dari Nagari Lubuk Batingkok akan mencoba yang namanya karabu balui. Ya ini enak banget loh Bu. Dan mungkin ini karena belutnya tadi itu kan dipanggang ya. Biasanya kan jarang-jarang gitu tuh kalau belut dipanggang. Jadi biasanya digoreng. Iya, jadi teksturnya itu lebih lembut. Iya. Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota adalah daerah persinggahan, penghubung Kota Padang dan Pekanbaru atau kota-kota lainnya. Kondisi inilah yang membuat aneka kuliner tersedia 24 jam di sepanjang jalan pusat kota dan sekitarnya. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah gerobak kaca dengan jajaran botol di salah satu sudut Tugu Adipura. Ini kali santannya satu ya. Kali Santan, begitulah masyarakat Payakumbuh menyebutnya. Minuman ini sangat sederhana bahkan teramat simpel. Buah pepaya yang diberi kuah santan dan gula aren. Namun minuman ini sangat favorit bagi masyarakat Payakumbuh dan juga pengunjung yang datang. Tidak afdol jika kita berkunjung ke Payakumbuh kalau tidak meminum Kali Santan. Segar banget, dan juga selain segar dan juga nikmat, tentunya minuman ini mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk memperlancar pencernaan dan juga untuk mengobati panas dalam, dan juga karena ini adalah pepaya tentunya memiliki vitamin C yang pastinya bagus untuk kesehatan. Dan kayaknya harus waspada nih kalau minum minuman yang kayak gini. Soalnya pastinya bakal bikin ketagihan. Enak banget, lama benar. Masih di sepanjang jalan depan Tugu Adipura terlihat jajaran restoran, salah satunya restoran Martabak Mesir Kubang.
Nah, martabak daging campur tepung dan telur ini juga menggugah selera saya. Dan saya pikir ini adalah makan malam saya sekaligus penutup perjalanan kuliner saya 1 hari di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh dalam edisi Bukan Hanya Galamai. Makasih ya Kak. Cara penyajiannya cukup unik, itu kita harus tuangkan ini dulu. Coba ya. Wow, ini nih dia yang kita cari-cari. Itu ada banyak banget daging di dalamnya, bisa dilihat. Paduan yang manis sekali. Jadi pemirsa, kuahnya itu karena ada rawitnya juga, jadi kuahnya itu rasa pedas, asam dan manis. Tambah lagi di sini ada bombaynya juga, dipadukan lagi dengan daging, bener-bener enak banget. Biasanya tuh ya, kalau ada dagingnya pasti mau lagi, kalau ada dagingnya mau lagi. Jadi di setiap petakannya itu pasti selalu ada daging yang bikin kita tagihan lagi untuk makannya. Oke pemirsa, setelah seharian saya menelusuri Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh, menikmati keindahan alamnya yang eksotis dan mengeksplor beraneka ragam kuliner yang khas, semoga ini bisa menambah khasanah kuliner Nusantara bagi pemirsa. Cukup sekian kuliner Indonesia kali ini. Kuliner Indonesia lama banget.